Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini saudaraku. Ini adalah saat yang terindah di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. katakan saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan menyembah Yesus, menyembah Yesus. mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku, Roh Kudus pimpinku. haleluya. Saat ku menyembah. Urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan katakan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord, saat ku menyembah, Saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku. Saat ku Menyembah, menyembah. Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Urapilah kami ya Bapa di sorga. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. oh di hadirat-Mu, Di hadirat
saja yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami ada di hadapan Bapa di surga, kami ada di hadirat-Mu, dan kami rindu menanti-nantikan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu bejana hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami berkenan senantiasa di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu sadar bahwa hati kita ini memiliki peran yang sangat penting di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, ketika kita menjalani hidup ini, hati kita ini memiliki peran yang sangat penting. Ada keputusan-keputusan hidup yang kita ambil, yang kita buat. Semua itu selalu berasal dari hati. Oleh karenanya, kita harus terus memeriksa hati kita dengan jujur. Apakah kita memiliki hati yang benar-benar bijaksana dan tulus, atau hati yang licik? Ini harus kita perkarakan dengan serius, saudaraku. Kita harus ingat, firman Tuhan katakan seperti yang ditulis di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita, supaya kita selalu memeriksa hati dengan jujur. Jangan sampai hati kita terbiasa menjadi hati yang licik, saudaraku. Ini yang harus kita periksa. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki hati yang tulus, hati yang bijaksana. Kalau kita membiarkan hati kita selalu licik dalam berbagai keadaan, maka hati kita lama-kelamaan bukan saja mengeras, tetapi membatu. Dan kalau hati kita sudah membatu, berarti itu akan mendatangkan bahaya atas kehidupan kita. Kita harus sadar akan hal ini. Sebab firman Tuhan katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Itu yang firman Tuhan katakan, saudaraku. Artinya kalau kita terus hidup mengikuti kelicikan hati kita, maka kita tidak akan pernah memiliki hati yang bijaksana. Dan ini berbahaya. Mazmur 90 ayat 12, firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, memiliki hati yang bijaksana itu adalah memiliki hati yang selalu jujur, hati yang tulus, hati yang lemah lembut, hati yang sabar, hati yang mau mengampuni, hati yang mau memaafkan, hati yang tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan rasa iri, dengki, atau kebencian, kemarahan, bahkan kepahitan. Ya, jadi kita harus sadar, hati yang bijaksana itu juga termasuk hati yang sudah tidak lagi dipenuhi dengan berbagai keinginan diri yang merupakan keinginan-keinginan daging. Saudaraku, di sini kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan menasihati kita untuk menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Kalau kita tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka lama-kelamaan hati kita mengeras, hati kita membatu, sehingga sudah tidak bisa diubah lagi. Ini persoalan yang sangat serius, saudaraku. Ciri dari hati yang sudah mulai membatu itu misalnya begini. Ketika kita mendengarkan firman yang merupakan suara Tuhan, dan firman yang kita dengar itu menegur kita, seringkali karena kita masih ingin hidup menuruti keinginan hati, maka firman yang kita dengar itu kita tolak, ya. Kita tolak. Kita tidak mau menyimpan firman itu di dalam hati. Ini bisa menunjukkan kepada kita betapa liciknya hati kita.
Saudara perhatikan itu. Ini yang firman Tuhan maksudkan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Nah saudaraku, jadi kita harus selalu jujur memeriksa hati. Jangan sampai hati kita mengeras dan membatu, karena itu bisa menggiring kehidupan kita berjalan menuju kebinasaan kekal. Mari kita sadar akan hal ini. Ketika kita hidup sebagai orang percaya yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus memiliki hati yang benar-benar sama seperti Yesus. Kita harus memiliki hati yang mau terus merendahkan diri di hadapan Allah Bapa di sorga, supaya setiap saat kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, lalu kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita tidak mau hidup mengenakan hati yang sama seperti hati yang mulia Tuhan Yesus Kristus, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang lemah lembut, hati yang sabar, hati yang mau mengampuni, hati yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, hati yang mau berkorban, hati yang selalu memiliki kerinduan untuk membangun persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak memiliki hati yang demikian, maka hati kita lama-kelamaan akan membatu. Sekali lagi saya ulang, lama-kelamaan hati kita akan membatu. Saudaraku, di sini kita bisa mengerti bahwa hati ini memegang peran penting dalam kehidupan kita. Itulah kenapa firman Tuhan berkata, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Dan ini sering dikatakan. Apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita selalu mengeraskan hati ketika kita dinasihati oleh firman Tuhan, itu artinya dengan cara hidup yang demikian, akan membuat hati kita semakin hari semakin mengeras, semakin hari semakin membatu. Kalau sudah membatu, perhatikan ini, kalau sudah membatu, terkadang kita sendiri tidak menyadarinya. Kenapa demikian? Karena kita sudah terbiasa membiarkan hati kita untuk menolak nasihat, menolak pengajaran firman Tuhan. Yang sebenarnya nasihat firman Tuhan itu akan mengubah kita supaya kita bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Dan ketika kita tidak mau berubah, maka pada akhirnya hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan itu. Kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, maka apalah artinya? Kita mengaku diri sebagai orang Kristen, kita mengaku diri sebagai orang percaya, tetapi kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Hidup kita tidak berarti apa-apa. Sebab ketika hati kita terus mengeras, di ujung kehidupan kita nanti, kita tidak akan dikenal oleh Allah. Karena hati kita tidak serupa dengan hatinya Tuhan Yesus Kristus. Batinnya kita tidak serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan ditolak oleh Allah, saudaraku. Dan ini yang sangat mengerikan. Karena ditolak oleh Allah berarti akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Saudaraku, orang percaya yang mau jujur memeriksa hati dengan serius setiap saat, ketika ia menemukan ada ketidaktepatan hidup yang ia lakukan, ia akan menyadari bahwa hal itu tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan kalau hatinya itu tetap lentur seperti hatinya Tuhan Yesus Kristus, ketika menemukan ada ketidaktepatan hidup, ia akan berubah. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menemukan ada cara hidup kita yang salah, kita tidak boleh mengeraskan hati untuk terus melakukan itu. Kita harus berubah, saudaraku. Orang percaya itu tidak punya pilihan lain. Pilihan hidup kita hanya satu, hidup menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Dan hidup seperti itulah yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus.
Dalam segala keadaan, Tuhan Yesus akan berjuang, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Dan ini adalah cara hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Kita harus seperti itu, saudaraku. Memiliki hati yang sama seperti Yesus itu akan membuat hidup kita menjadi sempurna. Kalau kita memiliki hati yang sama seperti Kristus, hidup yang sama seperti Kristus, hidup kita akan menjadi sempurna, saudaraku. Jadi, mari kita sadar akan hal ini. Kita harus menjaga hati kita, memeriksa hati kita dengan jujur, dengan tulus, supaya apapun yang kita lakukan di dalam sepanjang hari hidup kita, kita mau melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah, menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Kehidupan kita bisa dinikmati oleh Allah Bapa di sorga. Kalau kita memiliki cara hidup yang seperti ini, hidup yang sama seperti Kristus, maka kita akan menjadi anak-anak kesukaan Allah Bapa di sorga. Anak-anak kesukaan Allah Bapa di sorga pasti akan diterima di dalam kerajaan Allah, menjadi pangeran-pangeran sorgawi. Saudaraku, seharusnya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, supaya kita selalu memeriksa hati kita dengan jujur, supaya ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini, kita ditegur, kita diingatkan, kita dinasehati, kita akan menerima teguran, nasihat, pengajaran itu dengan hati yang lemah lembut, lalu kita berubah untuk hidup seperti yang Bapa kehendaki. Sebab jika kita tidak berubah, hidup kita ada dalam bahaya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh disadarkan oleh firman-Mu. Selidikilah hati kami dan pikiran kami, sebab seringkali kami tidak menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Seringkali kami tidak memeriksa hati kami dengan jujur, ya Tuhan, sehingga di dalam setiap tindakan hidup kami, seringkali kami melakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menasehati kami. Dan saat ini kami mau mengambil keputusan untuk tidak lagi mengeraskan hati ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau berubah, ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati seluruh hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.